Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat, anugerah dan karunia-Nya yang telah berikan pada kita. Nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terutama nikmat Islam, iman, nikmat taufik dan hidayah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pemirsa, dimanapun berada, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Sebelumnya kita membahas tema-tema tentang Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Sekarang kita bahas tentang istighfar, kitabul istighfar, pembahasan istighfar. Istighfar secara bahasa artinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya agar dosa-dosa yang kita lakukan dimaafkan, diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar substansinya adalah mengakui kesalahan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, "I'lam anna hadzal kitab min ahamil abwab allati ya'tani biha wa yuhafiz 'alal 'amal bihi." Ketahui bahwa pembahasan ini, yaitu istighfar, di antara tema-tema yang paling penting, yang harus diperhatikan dan harus dijaga untuk diamalkan. Nah, kenapa Imam Nawawi menempatkan pembahasan istighfar itu di bagian akhir dari kitab Al-Azkar? Kata beliau, wa qasatu bi ta'khirihi at-tafa'ula bi an yakhtimallahu al-karim lana bihi. Tujuannya apa? Harapan optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita ini dengan taubat, dengan istighfar, dengan pengampunan, penghapusan dosa-dosa. Nah, kemudian Imam Nawawi mengutip banyak ayat. Di antara ayat tentang istighfar ini adalah surat Ghafir ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdik rabbika bil asyi wal ibkar. Mintalah ampunan, istighfar untuk dosa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih dengan memuji Rabb kamu pada sore hari dan malam, pagi hari, pada pagi hari dan sore hari. Kemudian ayat surat Muhammad 19, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah ampunan untuk dosamu kepada Allah dan untuk kaum mukminin dan mukminat. Istaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Mintalah ampunan, wastaghfirullah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dan seterusnya banyak ayat-ayat yang dikutip di dalam bab ini. Nah, hadis-hadis terkait dengan istighfar begitu juga banyak, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aghar al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya di dalam hatiku ada gangguan gitu, ada kusut, ada kabut, ya, nggak jernih gitu. Dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 100 kali. Hadis yang lain, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat padanya dalam satu hari lebih dari
70 kali. Nah, kemudian Imam Nawawi menyebutkan istighfar itu dengan mengucapkan astagfirullah. Kemudian ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Pimpinannya, tokohnya yang paling besar ya, dari istighfar itu apa? Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul Istighfar ayaqulal abdu, istighfar yang paling tinggi, paling besar, paling utama, yaitu membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau Rabbku, tidak ada ilah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduka, engkau menciptakan aku dan aku sebagai hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berada di atas janjimu dan kesetiaan padamu sedapat mungkin. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari bahaya yang aku lakukan. Abu laka bi ni'matika alayya, dan aku berserah diri kepadamu dengan nikmat yang telah diberikan kepada. Wa abu bi zambi, dan aku menyerahkan kepadamu dengan dosaku. Faghfir li, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Kata Rasul, man qalaha bin nahar mukinan biha famata min yaumihi qabla ayamsi yumsi fahuwa min ahli jannah. Luar biasa. Barang siapa yang membaca istighfar ini, Sayyidul Istighfar, di siang hari, meyakini ya, dengan penuh keyakinan bacanya, kemudian mati hari itu sebelum sore, maka dia dijamin sebagai ahlus surga. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fa huwa min ahli jannah. Barang siapa yang membaca doa istighfar ini di malam hari dengan penuh keyakinan, bacanya yakin, kemudian mati dia sebelum subuh, maka dijamin masuk surga. Luar biasa. Ada semua istighfar itu boleh kita astagfirullahalazim wa atubu ilaihi, astagfirullahalazim min kulli dzambin azim, banyak, tapi ada Sayyidul Istighfar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.